Tapi ini untuk narasumber kita yang kedua ya, Hasaruddin ini, beliau ini dosen Universitas Dayan Ihsanuddin di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara di Pulau Buton. Itu indah sekali ketika misi paling pertama Dream Sea itu ya di Bau-Bau di Buton. Ini kami tidak akan bisa menembus Buton kalau tidak ada Pak Hasaruddin waktu itu. Dan beliau ini kalau tadi Prof. Titi itu naskah-naskah milik masyarakat, nah ini kalau Pak Hasar ini naskah-naskah milik kesultanan ya, Sultanan Buton terutama, beberapa keluarganya banyak juga yang tidak hanya naskahnya di dalam kerajaan. Ini menarik sekali, maka dari itu saya kira Pak Hasar bisa bercerita banyak, ya banyaknya 15 menit ya, 15 menit saja. Nanti kita diskusikan bagaimana naskah-naskah di Buton dilestarikan, digitalisasikan, siapa saja yang pernah melakukannya, atau mungkin Pak Hasaruddin sendiri. Silakan Pak Hasaruddin, silakan 15 menit. Baik, terima kasih Kang Nida. Pertama-tama ucapan rasa terima kasih ini juga diundang dalam kegiatan ini untuk bisa berbagi pengalaman dengan kawan-kawan lain ke Nusantara, se Indonesia. Namun paling awal saya ucapkan ini rasa hormat saya kepada Bu Titi, lama tak pernah ketemu. Kali ini ketemu di seminar daring. Mungkin ada sekitar 10 tahun lebih ya Bu Titi, mungkin sekitar itu ya. Lebih ya Pak. Lebih ya. 90, sekarang udah 21 Pak. Iya. Mungkin terakhir ketemu tahun apa ya? Kemudian berapa ya? Katalah Buton ini terbit loh. ya. Dekat-dekat itu. Senior saya ada Profesor Roman yang sempat hadir pada saat ini dan Ketua Manasa Pusat Dr. Munawar Halil dan kepada semua partisipan yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Pertama-tama mungkin Kang Nida mungkin bisa tampilkan slide. Saya mungkin akan bercerita secara umum, nanti akan masuk sebagai khusus pada kegiatan Dream Sea. Kang Nida, slide saya ada nggak? Tadi saya kirim tuh. Oke. Ya, lanjut aja Pak. Oh ya, bahwa naskah Buton juga itu terinventarisasi lewat atau dampak dari kegiatan-kegiatan dari digitalisasi dan inventarisasi naskah-naskah Nusantara. Seingat saya bahwa di tahun 1999 itu kegiatan pertama di Buton, seminar nasional tentang seminar nasional Manasa yang diselenggarakan di Buton, yang meskipun pesertanya mungkin dalam kondisi yang sangat terbatas, dan kemudian disusul pada simposium internasional naskah-naskah Nusantara di tahun 2005. Dan mungkin itu adalah seminar atau simposium terbesar Manasa sepanjang zaman, di mana para pesertanya itu dari berbagai macam negara, juga dengan menghadirkan 38 pembicara saat itu. Slide-nya langsung dilanjutkan Kang Nida. Dengan 38 pembicara. Nah, bahwa setelah kegiatan itu, meskipun Manasa sudah melakukan satu kegiatan terutama naskah dalam koleksi Mulku Zahari. Mulku Zahari ini adalah seorang sekretaris Kesultanan Buton terakhir yang banyak mengumpulkan naskah, meskipun bahwa itu tidak berasal dari keluarga dia sendiri, juga berasal dari keluarga istri beliau. Kemudian dikumpulkan ada sejumlah 365. Namun pada tidak hanya koleksi Mulku saja yang ada, naskah-naskah Buton juga sesungguhnya tersebar di berbagai macam daerah di eks Kesultanan Buton,
karena Buton sekarang ini sudah terpecah beberapa wilayah administrasi pemerintahan. Ada Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton sendiri, Kota Bau-Bau, kemudian Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Itu pecahan dari Kabupaten Buton. Tapi pada zaman dahulu bahwa Buton dan Muna itu kan satu bagian dari Kesultanan Buton. Nah, kita tidak bisa juga menafikan bahwa ada beberapa informasi naskah itu juga berada, naskah Buton itu berada juga di wilayah Kabupaten Muna saat ini. Lanjut Kang Nida. Nah, ini dia bahwa hampir seluruh bekas wilayah Kesultanan Buton. Ada Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau itu merupakan sentral. Karena Kota Bau-Bau itu adalah pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Dan di wilayah Kota Bau-Bau itu yang banyak sekali menyimpan naskah Buton itu sendiri. Meskipun itu ada beberapa koleksi pribadi dan ada pula koleksi kesultanan, khususnya koleksi Mulku Zahari. Nah, lanjut bahwa di koleksi naskah-naskah Buton, pada koleksi naskah-naskah Buton, itu diantaranya dipegang oleh Pak Sofyan Latif, dan ini juga sudah dilakukan digitalisasi. Jadi sekedar informasi bahwa saya kegiatan digitalisasi pertama itu bekerja sama dengan dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi saya belum melakukan dengan mungkin Manasa belum. Langkah pertama saya sudah simposium, kalau nggak salah ingat itu tahun 2007, 2008, lanjut kita pada sampai 2009. Jadi 3 tahun juga itu fokus pada naskah-naskah Buton yang anggaran berasal dari Perpustakaan Negara Malaysia. Nah, ini adalah hasil komunikasi saat itu dengan Profesor Razak yang pernah datang dalam simposium internasional naskah-naskah Nusantara yang diselenggarakan di Kota Bau-Bau. Nah, dampak dari itu dilakukan penelusuran lebih lanjut dan kita menemukan beberapa koleksi yang sebelumnya mungkin juga belum ditemukan oleh kawan-kawan Manasa pada tahun 99. Nah, misalnya itu ada Pak Sofyan Latif. Kalau Pak Laumbu, mungkin semua teman-teman Manasa yang datang di tahun 99 itu pernah berinteraksi. Hazirun Kudus juga pernah berinteraksi. Kemudian dengan koleksi Mulku Zahari pasti pernah berinteraksi, bahkan itu dibuatkan katalog. Ada pula Pak Ansari Idris. Nah, sebenarnya seluruh para pemilik naskah itu atau yang memegang naskah-naskah Buton itulah turunan dari pejabat-pejabat kesultanan. Jadi mereka diturunkan turun-temurun. Ada pula Pak Muhir yang pernah menjabat sebagai Masjid Imam Keraton Buton. Dia salah satu pemilik beberapa naskah juga. Nah, bagaimana sesungguhnya pendekatan yang saya lakukan? Saya terkadang ada 2 pola yang saya lakukan dalam upaya pendekatan terhadap masyarakat. Meskipun saya sendiri sesungguhnya bicara dalam stratifikasi sosial masyarakat, Buton juga bukan apa-apa. Tetapi alhamdulillah sejauh ini mereka sangat percaya bagaimana menyelamatkan naskah-naskah Buton. Nah, sama dengan apa yang pernah juga dilakukan oleh Bu Titi, saya kali pertama ketemu Pak Laumbu, yang dia utarakan hanya marah, ngomel aja. Tetapi saya satu hal, apa yang dia sampaikan itu saya bawa catatan. Sebenarnya saya sampaikan bahwa sebentar, saya ingin mencatat dulu, jangan sampai saya lupa. Nah, kira-kira trik-trik inilah juga mungkin yang bisa menyelamatkan saya di Buton dan dekat dengan para pemilik naskah. Karena jika pemilik naskah itu memberikan arahan yang gak keras, saya bawa catatan.
saya minta tolong, saya catat, jangan dipercepat, jangan sampai nasihat ini saya lupa. Nah, dan itu ada beberapa orang saya lakukan, termasuk Pak Ansari almarhum, Pak Laumbu, dan di antara semua itu sebenarnya seingat saya yang agak paling keras itu adalah Pak Laumbu, yang naskahnya ada sekitar 40 lebih, gitu. Yang juga mereka adalah turunan dari bangsawan Buton. Nah, sehari saat saya ketemu dengan beliau, saya pun juga tidak langsung meminta diperlihatkan naskahnya. Kan tetapi secara perlahan-lahan saya menyampaikan mungkin suatu ketika saya boleh datang lagi. Kata itu kemudian ditangkap oleh Pak Laumbu almarhum saat itu. Ya udah, kalau bisa besok aja. Nah, ternyata besok itu naskahnya sudah disediakan. Seingat saya ada 43 naskah. Saya ingat betul saat itu kami langkah awal mencoba melakukan pengidentifikasian naskah yang ada di Buton, serangkaian dengan program digitalisasi hasil kerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Kemudian menelusuri naskah-naskah yang lain, meskipun terkadang bahwa ada memang beberapa hambatan yang cukup berat. Seperti yang juga diutarakan oleh Bu Titi, saya juga pernah menemukan satu naskah yang dianggap sangat-sangat keramat. Nah, itu ada di seberang Pulau Buton, yang ada di sebelah itu ada pulau, yang Pulau Muna, tapi tak jauh dari dialah sebuah naskah yang dibungkus dengan kain putih sebanyak 5 lapis. Nah, coba kalau Bu Titi tadi katakan bahwa ini kainnya panjang, ada sekitaran 1 meter. Ini yang hebatnya, pembungkusnya itu 5 lapis. Berarti dia keturunan kelima, Pak. Mungkin, walau bisa. Nah, tetapi sampai dengan detik ini, meskipun para pemegang naskah itu sudah turunan kesekian, tetap pembungkusnya masih tetap 5. Nah, pembungkusnya tidak berubah, tetap 5. Nah, untuk bisa melihat naskah itu harus dibuka pada malam Jumat. Bayangkan pada malam Jumat dan jam 12 malam. Dengan mahar membuka 600.000. Nah, tapi saya mungkin pengaruh komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, karena membuka naskah itu harus dapat menggabungkan 3 tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya, di sekitar wilayah itu. Rancangan saya saat itu 1 tahun baru bisa melihat naskah itu, karena ketiga tokoh ini susah dikumpulkan. Nah, 1 tahun kemudian saya dapat mengumpulkan ketiga tokoh itu, dan kemudian saya diperlihatkan. Ternyata naskah itu berbahasa Melayu, hanya 1 tidak diizinkan dibaca. Hanya diperlihatkan, sekilas saya lihat itu berbahasa Melayu. Dan saya berkeyakinan saat itu dengan melihat tipikal kertas itu menggunakan kertas Eropa. Nah, saat saya balik pun juga, karena itu menyeberang pulau, saat saya balik ke Bau-Bau, si pengantar pertama saya disusul dengan telepon per 10 menit. Saya ingat per 10 menit. Sudah sampai di mana? Nah, mungkin ini karena kebiasaan membuka naskah itu tidak sesuai dengan waktu. Karena saya pun membukanya pada hari Sabtu jam 2 siang. Sementara kebiasaan masyarakat untuk membuka naskah itu jam 12 malam, dengan tidak menggunakan lampu listrik tetapi lampu pelita. Nah, setelah kemudian balik sampai di rumah, nanti si pengantar itu berhenti menelpon, mungkin juga mengingat bahwa tingkatan keselamatan dalam perjalanan mulai dari tempat melihat naskah sampai di rumah.
Nah, saya ditelepon saat itu, begitu bahwa sudah berada di rumah, sudah istirahat, saya sudah makan, lagi duduk-duduk, baru berhenti menelpon. Nah, mungkin itu salah satu bagian yang sampai sekarang sesungguhnya masih melekat dalam hati saya bagaimana berburu naskah itu. Dan kalau naskah-naskah lain yang ada di Bau-Bau, saya pun juga menggunakan beberapa pendekatan sesungguhnya. Di samping pendekatan kekeluargaan, terkadang juga itu menggunakan pendekatan politik, pendekatan ke arah pemerintahan. Jika pada akhirnya naskah itu susah untuk saya tembus, maka saya cari koleganya yang ada di pemerintahan. Dan hampir tiap hari saya tongkrongi. Artinya pergi cerita kepada dia, kepada orang yang duduk di pemerintahan, cerita banyak. Sampai saya kemudian meminta satu hal untuk diantar di keluarganya yang memiliki naskah. Pasar izin 2 menit ya. Ya, sama dengan koleksi yang kita digital saat Grimsy. Itu adalah keluarga Rektor Unidayan. Setiap hari pun juga saya harus bercerita kepada beliau, menyampaikan maksud dan akhirnya menyampaikan maksud dan tujuan saya terkait penyelamatan naskah saat kegiatan Rimsi. Nah, sehingga kita pun datang saat itu bersama teman-teman tim, semua naskah sudah siap. Sebab sejak awal saya telah melakukan pemetaan terhadap naskah-naskah itu. Bukan hanya itu, hasil kerjasama dengan Malaysia, kami pun juga di samping mendigital naskah juga melakukan konservasi, perbaikan naskah-naskah Buton. Kurang lebih selama 3 tahun kami dapat menyelesaikan dekat 100 naskah untuk dikonservasi. Saya kira itu, Kang Nida, kita akan lanjutkan pada tahap diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasar menarik sekali perjalanannya untuk meyakinkan pemilik ya. Ini ada bagian penting tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Titi ya, bahwa ya sebelum kita mengajukan grant itu ya harus meyakinkan masyarakat bahwa kita akan membantu mendampinginya.